Kebakaran di Kejaksaan Agung dicurigai untuk hilangkan bukti kasus Joko Chandra. Sebelum menonton jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di channel Yohanes Aso. Tempo.co.id Jakarta. Gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran pada Sabtu malam, tanggal 22 Agustus tahun 2020. Pengacara Rasman Nasution menduga kebakaran itu disengaja untuk menghilangkan dokumen dan barang bukti kasus Joko Chandra dan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Saya menduga terbakarnya gedung Kejaksaan Agung RI sengaja dilakukan untuk menghilangkan dokumen dan barang bukti, kata dia lewat keterangan tertulis, Sabtu, tanggal 22 Agustus tahun 2020. Rasman meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memerintahkan Kepala Kepolisian RI untuk mengusut dugaan kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Ia tak percaya dengan pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono yang menyatakan bahwa tidak ada dokumen yang terbakar. Rasman mengingatkan agar gedung Mabes Polri dan KPK untuk dijaga karena bisa jadi sasaran berikutnya. Kendati demikian, ia tak menjelaskan dari mana asal dugaannya tersebut. Gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran pada Sabtu malam, tanggal 22 Agustus tahun 2020. Belum diketahui penyebab kebakaran maupun kerugian akibat kebakaran tersebut. Kebakaran gedung yang berlokasi di Jalan Bulungan, Jakarta Selatan, tersebut terjadi sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Jaksa Agung ST Burhanuddin berjam-jam memantau dari depan kawasan M Blok yang berada di seberang kompleks perkantoran Kejaksaan Agung, Kejagung, Jakarta Selatan. Gedung utama di kantor Kejagung RI itu terbakar sejak Sabtu, tanggal 22 Agustus malam, sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Hampir 7 jam kemudian, api yang melalap bangunan 6 lantai tersebut belum juga dapat dipadamkan seutuhnya. Api sempat berhasil dibuat lemah dan dilokalisasi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, namun si jago merah kembali mengganas beberapa saat kemudian sehingga terlihat melalap seluruh gedung utama tersebut. Sekitar pukul 3 dini hari WIB, api sudah mulai padam. Hanya terlihat sisa-sisa api kecil yang masih terus berusaha dijinakkan petugas. Namun demikian, area sekitar lokasi masih dipenuhi petugas. Begitu pula dengan Jaksa Agung Burhanuddin juga masih terlihat memantau lokasi kebakaran dari depan M Blok. Jaksa Agung pantau kebakaran Kejagung dari depan M Blok hingga pukul 3 atau lebih dari 7 jam sejak kebakaran. Tak banyak yang dikatakan Burhanuddin kepada wartawan saat memantau upaya penanggulangan kebakaran di kompleks instansinya tersebut. Ia diketahui, hanya sempat berbicara kepada wartawan pada Sabtu malam lalu mengenai kondisi terkini terkait kebakaran tersebut, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kala itu, ia menerangkan api melahap 3 bagian di gedung utama kompleks Kejagung itu yakni Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, dan Biro Umum. Kita masih selidiki penyebab kebakaran. Tapi, yang utamanya, bahwa berkas-berkas perkara tidak ada di sini, dalam gedung utama tersebut, ujar Burhanuddin saat itu. Sejauh ini belum diketahui apakah terdapat korban baik luka maupun jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Bukan hanya Burhanuddin dan sejumlah jajarannya saja yang memantau upaya penanggulangan kebakaran di kantor Kejagung tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana juga terlihat meninjau langsung di lokasi. Anies mengatakan pihak pemadam kebakaran DKI telah menerjunkan petugas pemadam kebakaran ke bagian dalam gedung untuk memadamkan sisa-sisa api agar tak menjalan dan kembali membesar. Sebelum apinya padam, api-api kecil itu bisa membesar lagi. Jadi sekarang, kenapa ada yang bekerja di dalam untuk memastikan sisa-sisa yang di dalam itu betul-betul padam 100%, kata dia kepada wartawan di lokasi, Minggu, tanggal 23 Agustus dini hari. Dia menyebut pihaknya telah menerjunkan setidaknya 6 grup tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api di bagian dalam gedung. Untuk menanggulangi kebakaran itu sendiri, diterjunkan setidaknya 40 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara itu Nana menyatakan selain membantu rekayasa lalu lintas untuk mendukung kinerja petugas memadamkan kebakaran gedung Kejaksaan Agung, pihaknya akan segera terjun melakukan penyelidikan ketika api sudah benar-benar padam dan dingin. Terima kasih dan cukup sekian berita terbaru dari kami dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di channel Yohanes Aso.